hasil ini memang kita menang. Tapi apakah kita semakin dekat ke Piala Dunia? Gua rasa harus jujur ya, ini masih agak jauh. Bahkan stepnya masih panjang banget. Tapi setidaknya ini membuat kita sebagai supporter timnas Indonesia mendapatkan harapan berlebih untuk setidaknya bisa berlanjut menuju ke ronde keempat. Efisiensi di mana-mana tapi poin timnas tidak. Selamat datang di Tackle Bebas. Luar biasa, mantap Bang. Dita. Dan gua nggak sendirian kali ini karena Jerry sedang ada di GBK. GBK tugas ya. Ya benar, dan gua ditemani lagi Ibam Hariri. Siap. Yang kita akan bahas juga nih bagaimana Indonesia bisa menang lawan Bahrain. Langsung Ini nih. kan berarti membalaskan dendam, Bang. Langsung ya. Langsung bahas aja, ya. kan cuma itu. Baru jeda 5 menit dari beres Betul. kita siaran langsung dibahas nih. Langsung karena memang Mantap. itulah kecintaan kita terhadap timnas Indonesia. Yoi. Dan gimana, Bam? Kemenangan kali ini berarti penting. Apakah membuka peluang Indonesia untuk masuk Piala Dunia? Yang pertama tentang pertandingannya dulu. Ya. Ini adalah full of control game yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert, Ya. Alex Pastoor, Dani Lanza dan juga semua pemain timnas yang bermain di atas lapangan. Ya. Artinya di laga tadi Indonesia tidak kehilangan grip meskipun di babak kedua Bahrain mampu menambah sekitar 4 percobaan tembakan ke arah gawang tapi hanya satu yang on target Ya. dan hanya satu yang berbahaya. Artinya memang itu sudah bisa membuat Bahrain benar-benar dilimitasi oleh pemain di timnas Indonesia dan juga skema yang ditampilkan oleh Alex Pastoor. Tapi hasil ini memang kita menang. Tapi apakah kita semakin dekat ke Piala Dunia? Gua rasa harus jujur ya, ini masih agak jauh. Bahkan stepnya masih panjang banget. Tapi setidaknya ini membuat kita sebagai supporter timnas Indonesia mendapatkan harapan berlebih untuk setidaknya bisa berlanjut menuju ke ronde keempat. Ya, tapi yang paling lega tuh sebenarnya kayaknya Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, Kalau kita benar. lihat tadi ekspresinya tuh kayak Benar. anjir lega akhirnya selama lebaran gue bisa liburan dengan enak. Dan yang ada di ingatan orang tuh gue menang. Iya, Dan iya. memang Patrick Kluivert sendiri cukup bermain sedikit ya tidak naif seperti lawan Australia. Benar. Ketika sudah unggul dia akhirnya melakukan adjustment masukin Ivar Jenner. Ya, ya. Dan semakin bisa memberikan balancing di lini Benar. tengah, energi di lini tengah sehingga bisa lakukan serangan balik. Sayangnya memang kita lagi-lagi efisiensi gol nih. Efisiensi gol ya. Benar-benar Kalau efisiensi negara gol nggak efektif gitu. Ya kalau negara efisiensi duit, kalau Iya. timnas sih efektif dan efisiensi golnya masih Benar. belum. Dan masih belum itu ya. IHSG, Iya, indeks nah, harga nah. saham gabungan itu kan menurun. Menurun. Tapi yang melambung itu tendangan Eliano. Dan performa kita yang naik juga. Oke, untungnya. Untungnya. Bumi masih berputar dan gue cukup terkejut bahwa tadi tambahan waktu 4 menit. Ya. Gue pikir itu tambahan waktunya sampai Bahrain cetak gol. Jadi ada di ininya ya, Iya, tambahan iya. waktu sampai Bahrain cetak gol. Until pokoknya Bahrain gitu. scores ya. Tapi memang lebih banyak juga golnya. Perpanjangan waktunya lebih Perpanjangan dari 4 waktunya. menit karena memang Sekitar ada 7 ya tadi ya. dari Rizky Ridho yang cedera, Benar, Kamboya benar. juga cedera. Tapi memang yang gua garis bawahi adalah di laga ini selain tadi pergantian pemain yang kata lu bagus banget dari Alex Pastoor dan juga Patrick Kluivert yang juga tidak memaksakan gaya permainannya untuk terus ball possession. Tapi dari pemilihan 11 utama juga nampaknya Alex Pastoor, Patrick Kluivert, Dani Lanza sudah lebih berdamai dengan keadaan dan tidak memaksakan. Kalau lu bilang tidak terlalu naif, kalau gua bilang tidak terlalu overconfidence. Karena jelas pemain kita ini emang bagus-bagus. Ya. Cuma untuk langsung berada di level yang menyerang terus-menerus ya belum lah. Karena kan berkumpul juga kurang dari 2 minggu. Jadi gua rasa approach di laga tadi sejak babak pertama sudah sangat bagus. Kalau nggak salah itu adalah clean sheet ke-6 selama Rizky Ridho, Jai Itzas dan Justin Hubner main bareng. Dan memang kita baru kalah lawan Jepang di Benar. GBK. Ya. Dan tadi soal pemilihan pemain. Bener. Pemilihan pemain yang katanya bagus. Itu yang milih Alex Pastoor apa Patrick Kluivert? Kira-kira aja nih. Gua rasa sih yang pertama tim analisis. Ada siapa namanya Jens Kluivert, Ya. lalu Alex Pastoor, Dani Lanza. Semuanya di-present dulu ke Patrick Kluivert dan Patrick Kluivert yang mengambil keputusan akhir dan artinya ini kerjasama kolektif dari semuanya. Bagusnya seperti itu. Benar. Dan gua sih amazed sama adjustment-nya Patrick Kluivert tadi. Dia bermain cukup pragmatis setelah cetak gol. Iya, iya. Dan Meskipun tidak menunggu di belakang ya. betul. Dan pergantian pemainnya juga
baik. Iya. Masuknya Ricky Kambuaya Benar. yang tidak disangka-sangka, yang cukup tersisihkan saat para pemain Heritage datang. Iya. Itu cukup tersisihkan, tapi kali ini menunjukkan kelasnya. Ya, Terus dan juga pemilihan Joy Pelupesi dan sangat menonjolkan kelebihan dari Tom Hai, di mana Tom Hai lebih leluasa dan lebih progresif. Ya sebenarnya konsep permainannya hampir sama ketika Indonesia juga tandang ke Bahrain di skor 2 sama, tapi yang membedakan di zaman Sintayong Indonesia bermain terlalu ke belakang. Ya. Di laga tadi gua rasa Indonesia lebih ke mid block dan juga jaga kelebaran sehingga Bahrain tetap dipaksa untuk menyerang dari luar kotak penalti, tapi jumlah serangan yang menyulitkan Indonesia jauh menurun. Ya praktis hanya satu yang di goal clearance oleh Rizky Ridho. Selebihnya tendangan-tendangan luar kotak penalti memang kencang, tapi kan bisa diamanin semuanya gitu. Ditambah memang benar tadi pemilihan Joy Pelupesi, terus mengembalikan lagi Kevin Verdong di wingback, Justin Hubner, Jay Itzes, lalu Rizky Ridho main 3 di belakang, Kevin Dix tidak memaksakan Tom Haye lebih bermain dari 60 menit. Di depan Marcelo tetap jadi pilihan juga itu kredit karena after apa yang terjadi di Sydney banyak orang yang memprediksi termasuk gua kayaknya Marcelo bakal di take out deh gitu. Bakal diparkir dan gua sendiri bilang bahwa Marcelo bakal main dan cukup perform. Bener. Di babak pertama, tapi di babak kedua mungkin menurun ya, mungkin stamina karena dia belum bermain secara reguler di tim utama. Bener, di Oxfordnya timnya ya betul. Dan Joy Pelupesi benar-benar ya what ada debut, mungkin secara statistik tidak kasat mata kita lihat umpan atau gol dan sebagainya, tapi secara pengaruh di lapangan ini yang membawa kestabilan. Kayak kita mendapatkan satu pemain yang akhirnya wah, kedepannya kita kalau butuh game changer ada nih orangnya. Kayak gitu kan. Ketika tadi ngelihat Ricky Kambuaya di lapangan, dan ini juga kredit bagi gua pribadi kepada tim kepelatihan timnas Indonesia karena sebagai orang yang siaran berarti pro Clifford ya? Gini dulu. Gue jelasin dulu. Santai. Sebagai orang yang siaran Liga 1 dari minggu ke minggu, dari 3 tahun yang lalu, gue tuh cukup amazed karena di era Sintayong harus diakui peran dari Ricky Kambuaya, peran dari Ramadan Sananta untuk berada di kualifikasi Piala Dunia itu sangat kecil. Harus diakui ya. Betul. Bukan berarti gue nggak suka STY. Gue juga sangat mengidolakan bagaimana STY ada di Indonesia, tapi di era Patrick Kluivert, di 2 laga awal Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan lain-lain, Ricky Kambuaya dan Ramadan Sananta seolah-olah meskipun tetap menjadi backup, tapi kayak punya space lebih untuk bisa menunjukkan performanya gitu. Tidak digunain cuma di 5 menit akhir. Bahkan pernah Kambuaya di laga lawan apa gitu cuma main 2 menit. Ini enggak. Ricky Kambuaya mainin sekitar 25 menit, Ramadan Sananta sekitar 15 menitan, yang mana gua rasa mungkin itu adalah approach terbaik untuk membuat para pemain Liga 1 ini pelan-pelan untuk bisa lebih bersaing di Asia. Kecuali ya Rizky Ridho. Rizky Ridho berarti artinya Rizky Ridho kenapa dia dipercaya tampil sejak awal dan membuktikan main bagus, bahwa itu adalah bukti bahwa Rizky Ridho levelnya sudah Asia juga. Berarti Rizky Ridho lebih baik dari Mesilgers. Untuk saat ini ya, untuk di timnas, iya. Betul. Lebih baik dari sisi defense-nya. Benar. Ya tapi kalau memang kan lu juga bilang di mana-mana mungkin di Twitter dan sebagainya bahwa Mesilgers itu kemampuan terbaiknya adalah saat membantu serangan. Benar, sebagai center back ya. Betul. Sedangkan Rizky Ridho itu no sense. Disiplin banget. Betul. Jadi gue ngelihat trio lini belakang di laga lawan Bahrain malam ini itu saling melengkapi. Yang pertama ada Sissoko yang commanding dengan permainan yang dewasa, penuh pengalaman dengan full of teknik high level. Sedangkan ada pemain yang juga secara teknik juga mumpuni, disiplin dan fokus di diri Rizky Ridho. Dan ada satu pemain yang bisa terus membangkitkan energi bagi pemain-pemain lain, termasuk menyalurkan signal emosinya secara positif kepada pemain lainnya, itu Justin Hubner. Dan Justin Hubner berapa kali melakukan selebrasi. Emang kita ngeri juga sih ya dengan teknik-tekniknya. Tapi ada satu tackling terhadap winger kanannya Bahrain di dalam kotak penalti. Betul. Dan itu berhasil untuk memblok tendangan, justru menjadi tendangan sudut dan tidak menjadi penalti. Itu adalah bukti bahwa di usia yang baru 20 tahun, Justin Hubner pun punya keberanian yang selain bikin kita was-was, tapi juga dia sangat berani untuk bermain seperti itu. Justin Hubner mode Paolo Maldini, kan main di kiri, ya kan, dan melakukan tackle yang benar-benar terukur, benar-benar, dan melakukan selebrasi tentunya. Iya, itu. Dan back memang sudah sewajarnya
kita harus menormalisasikan back yang melakukan selebrasi saat melakukan tackle. Iya ya, jadi gue sebagai Juventini ya, gue Juventini. tumbuh besar dengan melihat Paulo Montero dan ketika di usia lebih matang belasan tahun sampai sekarang 30 tahunan Bonucci, Chiellini. ada Chiellini. Iya. Chiellini itu adalah tipikal pemain yang tidak hanya merayakan gol tapi juga merayakan aksi-aksi defensif. Iya. Apakah itu intercept, apakah itu block, apakah itu tackling, Apakah itu menarik Saka? apakah itu menarik bener. Menarik Tapi Saka. itu adalah art of defending. Ya. Selama lu tahu aturannya, lu Ya. tahu bahwa apa yang lu lakuin tidak mengundang kartu merah, Ya. itu nggak apa-apa. Dan itu terbukti di laga tadi. Justin Hubner benar-benar memberikan satu dimensi permainan yang ya kita tetap perlu sosok yang kayak gini untuk setidaknya juga membuat lini serang lawan tidak terlalu nyaman. Jadi kalau istilah gua tuh ketika lawan untuk bermain terlalu nyaman bermain sepak bola harus ada pemain yang merusak permainan sepak bola lawan, yaitu ya pemain-pemain yang berani lakukan tackle, body charge, bahkan sideward dengan umpatan-umpatan kata-katanya gitu. Trash talk lah kalau di Trash basket. talk kalau basket bener. Dan ya kita setuju mungkin ya. Ini mungkin memang kemenangan Indonesia jangan terlalu diglorifikasi, tapi Ya. patut dirayakan. Setuju. Dan gue sih berpendapat bahwa Rizky Ridho dan juga Marcelino adalah dua talenta terbaik, potensi terbaik yang dimiliki Indonesia saat Ya. ini. Dua talenta terbaik yang di breeding di Indonesia. Ya, betul, yang potensial ya. Benar. Karena kita harus akui Rizky Ridho bagus, Marcelino bagus, tapi belum ada di peak performnya. Bisa lebih lagi dari ini ya. Harusnya bisa lebih lagi jika memang dia berada pada tempat yang baik. Itu dia. Dan juga disiplin dalam latihan. Dan Ya. gue sih ngerasa bahwa Rizky Ridho harus dapat gelar pahlawan nasional. Karena dia berapa kali bahkan sampai cedera dia masuk lagi. Bener. Bahkan gue sih menyarankan ke teman-teman yang ada di kabinet ya. Semoga Rizky Ridho masuk ke Menteri Pertahanan kan. Wow, karena lebih kuat dari Lebih Menteri Pertahanan kuat. dari sekarang. Enggak, maksudnya bakal menambah kualitas. Iya, gitu. iya. Bukan yang sekarang jelek, bukan gitu. Ya artinya kemenangan 1-0 mungkin ugly win bisa dibilang. Ugly win, ya. Tapi ya will still a win. Bahkan gue nggak bilang itu ugly win. Ya. Itu adalah sweet winning. Ya, sweet memories, sweet win. Dan ya mungkin ugly win sekalipun ya still win. Ya, still 3 poin ya. Betul, dan memang cukup disayangkan dua peluang dari Marcelino dan juga Eliano tidak berbuah gol karena memang ya hitung-hitungan selisih gol juga dihitung karena kita kebobolan banyak. Betul. Tapi kalau ada tim yang poinnya sama-sama Indonesia dan head to head-nya juga sama ya. Karena yang dihitung pertama adalah head to head. Tapi meskipun katakanlah tadi Eliano dan juga Marcelino memang gagal, terbukti di depan gawang gagal memaksimalkan, decision making-nya tidak maksimal. Tapi yang perlu digarisbawahi itu strukturnya udah kebentuk loh. Pemain udah tahu harus gerak kemana ketika mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Artinya memang perkaranya bukan lagi di konsep permainan. Perkaranya ada di eksekusi pemain di atas lapangan aja. Yang mana sangat wajar. Marcelino mau gimana pun, mau caps permainan di timnasnya sudah lebih dari 25. Tapi dia masih berusia 20 tahun. Betul, 20 tahun artinya perlu bimbingan lagi, perlu waktu gitu. Masih perlu waktu. Perlu konsistensi. Eliano Renders katakanlah usia 24 tahun udah main di Eredivisie, udah jadi pemain reguler di PSV Zwolle. Tapi ingat, di PSV Zwolle dia nggak pernah ditonton lebih dari 30.000 penonton. Ini untuk pertama kalinya dia main di hadapan 70.000 sekian. Memang di data ada 69.000 ya, cuman gua rasa itu 70.000 ada menghitung dengan steward dan lain-lain. Ada undangan juga. Bener. Artinya memang dengan pressure seperti itu, ya Eliano pun ada kegubatan sendiri. Artinya selama itu menang, itu bisa dimaafkan dan tidak perlulah kita menyerang-nyerang pemain yang tampil kurang maksimal. Karena gua ngelihat nih di media sosial Kevin Dix juga mulai disoroti dengan performanya di babak pertama yang gua rasa selama menang, selama pemain menjalankan fungsinya, ya lu nggak perlu overreact dengan hal-hal tersebut gitu, Dit. Ya berarti memang pemain-pemain kita terus harus support lah ya. Support. Mau kalah, mau menang. Ya sekali lagi, ngapain sih ngumpat-ngumpat orang gitu. Mungkin memang kita merasa kekecewaan yang dalam gitu. Tapi ya kita sudah pernah ada jauh daripada ini. Bener. Kalah 10-0 dari Bahrain pernah. Terus dualisme sepak bola. Dan juga nggak jelasnya permainan timnas Indonesia. Tapi toh kita tetap nonton. Toh Gelora Bung Karno tetap rame, full setiap main dan ya itulah cinta tanpa syarat gitu. Bener.
Ya seperti yang tadi kita bahas di live ya. Kita tuh pernah ada di masa pelatih timnas tuh Wim Risbergen. Iya. Tuh pelatih yang ya kita nggak tahu juga track record seperti apa di Belanda. Tiba-tiba ngelatih Indonesia dan kebukti jeblok juga. Ya, Sekarang kita punya Patrick Kluivert yang mau gimana pun nggak bisa dibohongi, itu adalah sosok yang berpengaruh di sepak bola Belanda. Ya. Yang kedua kita punya Danny Lazer dan juga punya Alex Pastoor yang secara level manajerial dua-duanya juga sudah sangat Kelas bisa Eropa. membantu betul untuk membuat Patrick Kluivert lebih perform dan terbukti. Meskipun gua tim yang kecewa Sintayong dipecat, tapi dengan apa yang ditunjukkan oleh Patrick Kluivert di 2 pertandingan, ini adalah asa positif bagi gua sendiri untuk membuat timnas bergerak sesuai dengan tracknya. Ya. Gua nggak bilang otomatis Patrick Kluivert akan lebih bagus karena sampelnya masih terlalu sedikit. Ya. Tapi apakah timnas sudah kembali ke track yang sudah disiapkan oleh Sintayong? Ya. Menurut gua udah mulai menuju ke sana juga. Dan Patrick Kluivert juga cukup bisa mudik lebaran dengan lebih tenang karena kolom komentarnya sudah pasti bagus-bagus melupakan kekalahan Iya, 5-1 benar-benar. dan memang sedikit kita melihat tadi Ole Romney striker yang ya 2 pertandingan ini seperti yang kita butuhkan. Sudah lama Iya. kita kehilangan Bambang Pamungkas, Boas Salosa, dan datang Ole Romney yang paket cukup lengkap di Bener. at least di 2 pertandingan ini dan dapat man of the match juga. Iya. Tapi satu nama selain Ole Romney, Ya Rizky Ridho. Rizky Ridho. Rizky Ya, Ridho. no debat. Ya. Wow, ini banyak yang bilang Rolls Royce defender. Oke. Karena memang saking berkelasnya permainannya. Iya. Gua sih sebagai penonton Liga 1 meskipun gua bobotoh tapi ya gua juga Itu baru gua mau ngomong. Gue sering nonton Persija, gue sering Betul. bawain pertandingan Persija. Bahkan untuk di musim ini gue lebih sering bawain Persija dibanding Persib sendiri. Yang bukan pertama kalinya gue emes terhadap penampilan Rizky Ridho. Ya, dan buat supporter timnas Indonesia, meskipun kalian merasakan sedih karena THR-nya dipotong pajak yang besar itu, Dan terlambat THR-nya. betul, dan sekarang kalian dapat sedikit hiburan, mungkin banyak hiburannya, karena THR sesungguhnya adalah kemenangan Indonesia atas Bahrain. Ya, dan sedikit aja, Bam, 2 pertandingan di Juni nanti, lawan China, sisa lawan Jepang, Ya. kita ke Asia Timur. Bener. Lawan negara-negara Asia Tentunya Cina lebih disiplin dibanding Bahrain. Bajunya dimasukin, kukunya dipotong, rambutnya pendek, disiplin. Rapi ya. Iya, disiplin. Pakai klimis, Iya, iya. pakai gesper. Ya, mereka kan lebih disiplin karena backnya kan kokoh-kokoh. Kokoh. Kokoh. kan kita nanti baju lebaran. Ya, dan Ya intinya kalau China gua rasa dibanding Bahrain lebih disiplin, tapi ketika mereka beradu fisikal tidak akan sefisikal Bahrain. Artinya Indonesia tadi bisa memberikan perlawanan terhadap permainan fisikal Bahrain yang cukup agresif. physical touch. Physical touch. Love language. Artinya memang itu menjadi modal yang bagus. Ya. Ketika Indonesia juga coba untuk kembali mendominasi permainan, Ya. setidaknya mengontrol jalannya pertandingan, tidak mesti menguasai ball position penuh. Yang penting kontrol pertandingan ada di kita. Dan kalau kita pintar memanfaatkan momentum seperti tadi, mungkin kemenangan melawan China adalah hal yang sangat positif. Ada di angka mungkin 70% ke atas lah. Ya, 75%, 70. Ya. Cuman kalau lawan Jepang harus diakui dengan kegagalan Jepang mengalahkan Saudi Arabia, mungkin itu akan membuat para pemainnya juga kembali dihidupkan lagi, dibangunkan lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan di 2 laga sisa Jepang juga. Jadi buat laga lawan Jepang gua agak Pesimistik, ya. pesimis untuk bisa Ya, mendapatkan realistis lah, poin. bukan pesimis. Tapi semoga meskipun nanti kalah lawan Jepang, Tapi nggak gede-gede. tidak kalah dibantai agar persiapan kita ke ronde keempat lebih bagus. Ya, dan memang kalau bisa curi poin lah. Benar. Ya, dan ya mungkin ini bagus juga buat para pemerintah bahwa kemenangan Indonesia ini bisa menjadi pengalian isu yang baik sehingga isu-isu lainnya bisa tertutup. Yes. Dan selain isu yang tertutup juga, ini juga menutup perjumpaan kita kali ini Yoi. di Tackle Bebas yang ya ini force major Force langsung major. diambil karena memang euforia kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Harus dirayakan. Betul, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari Tackle Bebas. Garuda Indonesia.